Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Firman ini menekankan ada dua hal yang selalu berlawanan, yang selalu berbeda, terang versus gelap. Terang versus gelap adalah dua situasi, dua keadaan yang sangat berbeda. Secara ringkas dan gamblang kita jelaskan, misalnya begini. Ketika dalam satu ruangan atau dalam suasana terang benderang, kita dapat melihat siapa di hadapan dan di sekeliling kita, bagaimana orang atau keadaan di sekeliling kita. Lalu ketika dalam suasana gelap, dalam satu ruangan, hampir tidak bisa kita bergerak dan melakukan apa, dan melihat siapa di sekeliling kita. Nah, itu dua situasi dan suasana yang berbeda antara terang dan gelap. Kehidupan orang percaya yang beriman kepada Yesus digambarkan seperti hidup yang terang. Tetapi kita hidup dalam terang, tetapi di sekitaran kita dunia ini adalah simbol atau gambaran dari hidup dalam kegelapan. Lalu ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita sudah dibaptis di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sesungguhnya hidup orang percaya itu adalah hidup yang sudah hidup di dalam terang. Maka hidup akan berubah dari kegelapan menjadi terang. Jadi sekilas misalnya kalau kita kehidupan orang-orang kakek moyang kita, orang Batak dahulunya adalah hidup dalam kegelapan karena belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Maka di sana ada praktek-praktek animisme dan lain sebagainya yang sama dengan itu, bahkan kanibalisme ada. Tetapi ketika sudah menerima begitu gencarnya di tahun-tahun 1800-an misionaris yang dari Eropa datang, maka kehidupan orang Batak kakek moyang kita berubah dari suasana kegelapan berubah menjadi suasana terang karena sudah hidup di dalam terang itu, yaitu hidup dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang hatinya terang, maka pikirannya tidak suka hidup dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang hidup terang, hatinya juga harus terang, sehingga memberikan pencerahan kepada yang lain. Orang yang hidup dalam terang, hidupnya akan terlihat seperti surat yang dapat dibaca semua orang lain. Artinya kalau hidup kita adalah terang Kristus, orang lain bisa merasakan, orang lain bisa membaca kehidupan kita, karena itu sangat perlu, karena di situ terang benderang dan transparan bagaimana orang lain berkomunikasi atau bersahabat dengan kita. Terang itu bisa dilihat tapi tidak bisa ditimbang. Nah, jelas kita perlu sadar bahwa orang percaya adalah orang-orang yang telah ditebus dari kegelapan karena dosa. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan dalam terang. Bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga menerangi orang-orang lain dan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ya, itu. Lewat apa? Lewat misalnya kehidupan kita menjadi bermakna bagi orang lain, kehidupan kita menjadi berarti orang lain, bagi orang lain, justru disitulah kita memberi pencerahan
dan hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Dalam nas ini demikianlah Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar berjaga-jaga sama seperti pada waktu siang dan tidak tertidur seperti pada malam hari. Sebab kita adalah anak-anak siang yang harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan dunia. Renungan hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya setiap kehidupan kita sekarang ini, karena pengaruh zaman yang begitu berkembang pesat, sering yang berubah-ubah. Misalnya, kita buat satu contoh, ketika hari Minggu kita terlihat sopan, kita sepertinya berpenampilan necis dan kudus sepertinya, dan patuh taat beribadah. Tetapi setelah hari Minggu, hari Senin dan sampai hari Sabtu, ya sama seperti manusia dalam kegelapan. Artinya meninggalkan kebiasaan di hari Minggu yang sepertinya kita suci dan taat. Tetapi mulai hari Senin sampai Sabtu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah sifat kegelapan itu. Maka sebenarnya melalui firman ini, kapanpun dan dimanapun, hendaklah terangmu bersinar. Hendaklah terangmu bersinar dimanapun. Jadi tidak terpengaruh oleh keadaan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak misalnya yang menggoda kita mulai hari Senin sampai hari Sabtu, tetapi terang kita tetap konsisten bersinar melalui ucapan dan perbuatan kita. Pemirsa Saroha, kiranya kita tetap berusaha hidup dalam terang Kristus, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan, dan harus menjaga pelita kita agar tidak padam, serta terus menyala untuk menerangi kesekitaran kita sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebagai anak-anak terang dan sebagai anak-anak siang, kita harus menjaga pelita iman. Sebab pelita iman kita inilah sebagai spirit agar tetap menyala dan memampukan kita menjadi terang dan menerangi lingkungan sekitar kita, sehingga orang lain merasakan terang yang kita bawa, yang kita lakukan melalui keseharian kita, persahabatan kita, dan apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang menguatkan dan meneguhkan hati kami bahwa kami Tuhan adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Tugas dan tanggung jawab kami adalah menerangi kegelapan yang sering Tuhan menjatuhkan orang jatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang Tuhan tidak kehendaki. Kami adalah manusia terang yang senantiasa Tuhan kuatkan melalui pelita hidup supaya terus menyala Tuhan dalam setiap langkah juang kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah spirit bagi kami agar pelita hidup kami senantiasa terang dan dapat menerangi di sekeliling kami bagi orang yang membutuhkannya. Mampukan dan berkati kami semuanya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.